pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Oke, hari ini kita belajar tentang kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita bernyanyi dulu ya anak-anak. Ibu ada videonya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, Ibu ada contoh video pembelajaran kita hari ini. Kalian saksikan ya anak-anak. Ya, kalian harus mengamati video ini. Nanti dari video ini Ibu akan membuat soal tugas di rumah kalian. Oke, kita saksikan. Masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Ya, perpindahan panas secara konduksi memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas atau kalor dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas atau kalor mengalir dari tempat yang panas atau dengan suhu tinggi menuju tempat yang lebih dingin, yaitu dengan suhu yang lebih rendah. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, dan ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Adapun bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Dan ada lagi, yaitu bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor.
Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Contohnya adalah panci, wajan penggorengan, dan ada beberapa peralatan masak yang ada di dapur yang terbuat dari logam. Jenis logam yang sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut diantaranya adalah besi, aluminium, dan tembaga. Adapun bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan isolator dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah centong nasi yang terbuat dari kayu maupun dari plastik. Kemudian ada bakul nasi atau tempat nasi yang terbuat dari bambu. Ada juga sarung tangan dan kain lap. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat juga diterapkan secara bersamaan, yaitu contohnya pada sebuah panci. Pada panci yang biasa kita gunakan untuk memanaskan air terdiri atas dua bahan yang berbeda, yaitu ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor dan ada juga bahan yang berfungsi sebagai isolator. Ada dua bahan yang digunakan dalam pembuatan panci, yaitu logam dan plastik. Logam di sini berfungsi sebagai konduktor, yaitu menghantarkan panas, dan plastiknya berfungsi sebagai isolator. Isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas agar tidak dialirkan ke pengguna panci, sehingga fungsi utamanya adalah untuk melindungi pemakai agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Di sekitar kita tentunya banyak peralatan yang menggunakan isolator dan konduktor secara bersamaan. Di antaranya ada spatula, ada wajan penggorengan, ada rice cooker atau penanak nasi, setrika, solder, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak barang yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor ataupun isolator. Contohnya adalah selimut dan panci. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu akan tetap terasa hangat. Sedangkan panci terbuat dari bahan logam, misalnya adalah aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik, maka panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Dari uraian tersebut, kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan mana bahan yang bersifat isolator. Selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah menyaksikan video tadi? Oke, baiklah, sekian materi kita hari ini. Sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberikan 2 soal kepada kalian untuk tugas di rumah ya. Oke, soal yang pertama, dicatat ya anak-anak. Bahan yang tidak menghantarkan panas disebut. Oke, sudah. Oke, soal yang nomor 2. Bahan panci terbuat dari. Oke, sudah ya anak-anak. Ini saja soal tugas di rumah ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Bye-bye.